Halo rekan-rekan semuanya, kembali lagi bersama saya, dan di sini saya akan kembali melanjutkan pembahasan seputar perkembangan Pi Network dan juga perkembangan cryptocurrency dan juga perkembangan seputar mata uang ya di dalam dunia internasional. Kemudian di sini kalau kita membahas seputar dengan perkembangan Pi Network, tentu kita juga harus membahas seputar dunia cryptocurrency dan juga kita juga harus membahas tentang pergerakan mata uang ya, perkembangan daripada mata uang. Kemudian seiring dengan perkembangan Pi Network yang akan segera open mainnet, di sini juga ada informasi yang cukup mantap sekali ya berkaitan dengan salah satu mata uang pesaing kuat US dollar, yaitu adalah BRIS yang digagas oleh 5 negara besar atau 5 negara kuat. Kemudian juga ada informasi yang cukup mantap sekali ya berkaitan dengan semakin kuatnya atau semakin solidnya di dalam mata uang BRIS. Disebutkan di sini Cina dan Amerika atau Cina dan juga Arab ya. Di sini juga sudah ada kesepakatan untuk membatasi dolar dengan cara yang lebih realistis ya, diantaranya untuk Cina dan Arab Saudi di sini sudah mulai sepakat untuk membatasi penggunaan dolar ini sampai dengan 7 miliar dolar ya. Jadi ini adalah berita yang cukup bisa dikatakan cukup besar sekali dan bisa dikatakan ya cukup ngeri-ngeri sedap untuk daripada perkembangan BRIS. Kemudian di sini intinya adalah apa daripada dampak yang dilakukan oleh Tiongkok dan Arab Saudi yang telah menandatangani kesepakatan pertukaran mata uang senilai dengan 7 miliar dolar. Dikutip daripada Worldshare.guru. Jadi kemudian di sini untuk Arab Saudi dan juga Tiongkok juga telah menandatangani kesepakatan pertukaran mata uang senilai 7 miliar dolar yang mengutamakan mata uang lokal mereka, yaitu yuan dan juga rial. Kemudian juga disebutkan untuk perjanjian 3 tahun tersebut memungkinkan perdagangan diselesaikan dalam mata uang lokal, yaitu dengan batas 50 miliar yuan atau 26 miliar rial. Kemudian oleh karena itu dolar Amerika tidak akan berperan dalam perdagangan. Kemudian di sini oleh karena itu ya untuk daripada dolar Amerika tidak akan berperan dalam perdagangan hingga 7 miliar dolar antara kedua anggota BRIS. Jadi di sini sangat jelas sekali ya daripada yang dilakukan oleh daripada Cina dan juga Arab Saudi dalam upaya untuk didolarisasi, artinya tidak ketergantungan terhadap US dollar. Kemudian untuk kesepakatan dagang tersebut lebih bersifat seperti simbolis dibandingkan dengan kesepakatan yang menunjukkan kesediaan Arab Saudi untuk menjauh dari dolar. Tiongkok sedang berkampanye untuk meyakinkan negara-negara lain agar berdagang dengan mata uang lokal dan juga mengakhiri ketergantungan terhadap penggunaan US dollar. Kemudian juga disebutkan untuk Presiden Xi Jinping juga menginternasionalkan yuan Tiongkok dalam upaya untuk melengsarkan status uang cadangan global dolar Amerika. Perdagangan kesepakatan pertukaran mata uang senilai 7 miliar dolar dengan Arab merupakan tonggak besar dalam inisiatif didolarisasi. Selain itu juga ada Tiongkok ya yang telah menandatangani perjanjian pertukaran mata uang dengan anggota baru BRIS seperti Argentina di awal tahun ini. Kemudian oleh karena itu Tiongkok juga menjadi pelopor inisiatif didolarisasi dan semakin maju dalam motifnya untuk mewujudkan dunia bebas dolar. Intinya di sini untuk daripada pergerakan Amerika atau pergerakan daripada Arab Saudi dan juga Cina ya dalam upaya didolarisasi sudah sangat jelas sekali, dan juga sudah ada semacam upaya-upaya yang bersifat lebih teknis ya rekan-rekan, kurang lebih ya seperti itu. Jadi ada upaya real. Kemungkinan besar di sini mata uang dolar nanti kemungkinan ya akan bisa sedikit melemah ketika mata uang BRIS sudah resmi dilistingkan. Nah, di sini untuk mata uang BRIS bisa menjadi poros ketiga untuk kekuatan mata uang global berikutnya yang bisa menggantikan posisi US dollar yang mungkin kurang lebih seperti itu ya kalau rekan-rekan lihat di dalam peta mata uang secara global ya. Ini adalah untuk gambaran daripada masa depan. Dan anggota baru BRIS Arab Saudi adalah eksportir minyak terbesar di dunia jika Tiongkok dan Arab menggunakan perjanjian tersebut untuk menyelesaikan perdagangan minyak. Maka negara-negara berkembang yang lainnya juga bisa mengikuti jejaknya. Nah, di sini untuk mengetahui berapa banyak sektor Amerika yang akan terpengaruh jika BRIS berhenti ya menggunakan US dollar. Jadi di sini sekali lagi adalah informasi yang cukup ngeri-ngeri sedap. Kemungkinan besar di sini juga akan ada semacam poros ketiga ya untuk pilihan mata uang yang lebih kuat lagi selain US dollar. Kemudian juga disebutkan dolar Amerika adalah mata uang de facto untuk minyak, dan anggota BRIS kini berupaya untuk mengubah cara penyelesaian perdagangan minyak. Langkah ini akan memperkuat perekonomian negara-negara berkembang dan juga memberikan dorongan pada mata uang lokal mereka di dalam pasar.
Kemudian untuk kesimpulannya adalah dolar Amerika memiliki lebih banyak tantangan yang harus dihadapi di tahun-tahun mendatang dari BRICS dan juga dari negara-negara yang berkembang lainnya. Nah, kemudian sini kalau kita melihat di dalam saluran Twitter BRICS ya, rekan-rekan cantik juga bisa untuk dikunjungi. Banyak sekali informasi yang beredar setiap hari berkaitan dengan perkembangan BRICS. Di antaranya itu juga ada rencana BRICS untuk menghilangkan dolar Amerika dan juga akan mengambil langkah yang lebih maju. Intinya di sini ada semacam persaingan ya antara dolar Amerika dan juga negara BRICS. Kemudian juga disebutkan berikutnya di sini juga ada lagi BRICS didolarisasi semakin meningkat di negara berkembang. Kemudian juga banyak lagi ya informasi demi informasi yang disampaikan oleh watcher.guru. Di antaranya juga ada informasi yang cukup mengejutkan berkaitan dengan negara Argentina. Presiden Argentina yaitu Javier Milei menegaskan dia akan menutup bank sentral. Nah, nanti rekan-rekan juga bisa dipelajari secara mandiri lewat website watcher.guru. Kemudian di sini ketika memang benar-benar Argentina ya bisa menutup daripada bank sentral, kemudian mata uang seperti apa yang digunakan oleh negara atau penduduk Argentina yang saat ini mengalami inflasi yang sangat dalam sekali. Jadi ketika terjadi inflasi yang sangat parah ya, mungkin salah satu mata uang yang stabil itu adalah mata uang yang menjadi pilihan seperti US dollar, itu juga harganya cukup stabil. Kemudian juga untuk cryptocurrency ya seperti Bitcoin juga memiliki harga yang stabil, bahkan harganya cenderung naik. Kemungkinan besar ya Argentina bisa mengadopsi mata uang kripto terutama Bitcoin ya untuk menghadapi daripada inflasi yang sangat parah sekali di negara tersebut. Dan bagaimana dengan pendapat rekan-rekan nanti juga bisa ditulis saja ya dalam kolom komentar. Semoga untuk Indonesia segera membaik untuk daripada ekonominya dan semoga tidak terkena dampak yang cukup signifikan ya berkaitan dengan carut marut ekonomi dunia. Nah, kemudian juga disebutkan lagi untuk daripada Argentina ya, disebutkan di sini akan mengganti peso dengan dolar, jadi memang harus menggunakan mata uang yang jauh lebih stabil seperti US dollar. Nah, kemudian di sini kita juga bisa untuk melihat sedikit informasi Argentina akan mengganti peso dengan dolar. Informasi disampaikan oleh watcher.guru kurang lebih tanggal 20 November ya. Disebutkan di sini menyusul hasil pemilu peserta BRICS yang diundang, Argentina siap mengganti peso dengan dolar. Dan jika memang benar presiden baru yaitu Javier Milei tidak basa-basi mengenai rencananya terhadap mata uang negara tersebut, secara khusus ia mengungkapkan dedolarisasi yang akan terjadi di bawah resimnya. Dan Argentina adalah salah satu dari 6 negara dalam rencana ekspansi BRICS yang diumumkan pada KTT 2023. Kemudian di sini kita juga bisa melihat informasi berikutnya. Nah, di sini Presiden Argentina Javier Milei berencana mengganti peso dengan dolar Amerika dan akan menutup bank sentral. Jadi sekali lagi di sini ada informasi secara dunia internasional berkaitan dengan perbankan dan juga keuangan. Hampir sepanjang tahun ekonomi Argentina mengalami kesulitan yang sangat besar dan negara ini mencari kepemimpinan baru melalui pemilihan presiden yang berujung pada pergantian kebijakan. Kemudian ini untuk atau sekarang ini ya, dengan mulai menjabatnya tokoh ekonomi yang sangat radikal yaitu Javier Milei, arah perekonomian negara ini telah banyak berubah. Oleh karena itu, meskipun Argentina termasuk dalam rencana ekspansi BRICS, nah di sini Argentina akan mengganti mata uang peso menjadi dengan mata uang dolar ya. Nah, di sini Milei juga membahas pendapatnya tentang mata uang Argentina dan juga bank sentral. Sekali lagi di sini adalah upaya daripada pemerintahan Argentina ya, mungkin untuk mengatasi inflasi dan juga ekonomi yang tidak membaik di negara tersebut. Nah, jadi bisa menggunakan mata uang negara lain yang lebih bersifat stabil ya, kurang lebih seperti itu. Dan bagaimana dengan pendapat rekan-rekan semuanya nanti bisa ditulis ya dalam kolom komentar berkaitan dengan informasi perkembangan seputar ekonomi secara global. Semoga saja ada titik terang dan semoga saja ekonomi segera membaik ya, kurang lebih seperti itu. Sekian, terima kasih.